Bagi kalian yang belum menonton part 326, aku anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto tiba-tiba pingsan, dan saat dia sadar, dia kembali ke masa di mana Kode sedang menginvasi desa Konoha. Dan pada akhirnya Boruto harus menjalani masa lalu itu. Namun masa lalu ini sangat berbeda, di mana Kode tidak selemah pada saat itu, yang sangat dipecundangi oleh Boruto menggunakan Rasengan Usuhiko. Semuanya sangat berbeda dengan masa lalu yang dulu. Bahkan Boruto tidak bisa langsung ke tempat Jubi milik Kode menggunakan Hiraisin. Dan pada saat itu Kode bangkit berdiri, mulai melangkah turun dari tangga. Kawaki membawa 2 batang besi hitam, menembaknya ke arah Kode dengan target matanya. Kawaki mengetahui bahwa Kode tidak akan menghindari serangan tersebut dan meski terdengar bodoh, Kawaki menyalahkan kesombongan Kode. Batang-batang hitam berderak saat menghantam bola merah milik Kode. Senjata-senjata logam mulai berjatuhan, tapi Kode menangkap satu dengan mulut menggunakan giginya. Yang lainnya dia hentikan menggunakan jari telunjuk kanannya saat dia menembakkan batang hitam dari mulutnya untuk mengincar jantung Kawaki dan Boruto. Tapi Kawaki dan Boruto menghindari serangan balik Kode dengan mudah. Kode muncul di hadapan Kawaki dan Boruto. Yang pertama mengubah lengan kirinya menjadi senjata berduri, sementara yang kedua mencabut pedangnya dari sarungnya. Kode membungkuk dan meletakkan beban tubuhnya di lengan kirinya, menendang pelipis Kawaki dengan kaki kanannya, berputar dan memukul dada Boruto dengan sikunya. Kode mengucapkan kata ini dengan nada dingin, dibandingkan dengan sebelumnya yang terdengar penuh kesabaran. Kode menyelimuti dirinya dengan baju besi menyala yang hampir mencapai suhu tak terbatas. Boruto pun berkata, ini benar-benar berbeda dari masa lalu yang dulu. Kenapa Kode menjadi sekuat ini, padahal di masa lalu yang bukan di tempat ini, dia seperti pecundang melawanku. Boruto pun memasuki tahap karma pertamanya. Kawaki juga memasuki tahap karma pertamanya. Kawaki bertujuan untuk memenggal kepala Kode dengan sangat presisi, sama seperti Boruto yang menemukan Kusanagi dalam genggaman tangannya. Ya, Kusanagi itu adalah yang asli, pikir Kode, kagum saat menyaksikan kekuatan dewa yang maha kuasa. Pedang dewa yang ditempa oleh Hagoromo Otsutsuki sendiri, yang dapat diciptakan kembali dari ketiadaan dengan sendirinya. Karena itu adalah kehendak Sage of Six, 4 hari 6. Mantra yang dibacakan pada pedang itu yang mirip dengan apa yang telah dia lakukan dengan 9 binatang berekor, yang memberi mereka kemampuan untuk bangkit untuk selama-lamanya, kecuali jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Salah satu contohnya adalah mode Baryon, yang dapat mencegah biju untuk kembali hidup setelah semua kekuatan dan esensi hidup mereka hilang. Kode berputar sebelum lengan berduri Kawaki dapat menyentuhnya, meraih pergelangan tangan Boruto dan memukul siku kanan Boruto, menghancurkan sendi dalam satu pukulan yang sangat cepat. Dalam kondisi seperti ini Boruto benar-benar tidak menyangka, walaupun dia tersegel ke masa lalu, tapi fakta kekuatan Kode jauh berbeda dari sebelumnya, dan yang membuat Boruto tidak habis pikir. Kode membawa pedang dan bertarung menggunakan pedang. Kusanagi ditarik ke sisi Kawaki yang memiringkan kepalanya untuk menghindar, menggunakan lututnya untuk menendang tulang rusuk Boruto. Sebuah tendangan di dagu dan tendangan tumit di bagian belakang kepala Boruto melesat ke dasar ruang hampa udara yang tak berujung. Kode hanya mengangkat telapak tangan kirinya, dan paku di lengan kanan Kawaki berubah menjadi debu. Setelah mencoba menyerang Kode, Kawaki mengisi energi eksplosif dengan tanda karmanya, dan mengangkat lengan kirinya secepat mungkin untuk menghantam wajah Kode. Dasar orang bodoh tanpa harapan. Kode mengatakan kata-katanya dengan nada kesal dan kesakitan. Kode memukul dahi Kawaki serta memegang lehernya. Kawaki mengecilkan Kusanagi sebelum Kode dapat menggunakan untuk melawannya, membuatnya mendapatkan ekspresi terkejut di wajah Kode. Kau mengira aku akan mengandalkan Kusanagi Kawaki, kata Kode. Kode mengubah tangan kirinya menjadi cakar dan memegang kepala Kawaki, menekannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kepala Kode menoleh ke belakang untuk melihat Boruto yang terbang ke arahnya, hanya beberapa ratus meter darinya. Dalam sebuah tindakan tersebut, Kode menghantamkan wajah Kawaki ke wajah Boruto. Kawaki mengecilkan dirinya untuk mundur sementara waktu, dan Boruto tetap tidak berdaya. Kedua berkata, bukankah itu menarik Boruto? Kode memegang kerah Boruto.
Melihat musuhnya yang terluka meregenerasi wajahnya dalam hitungan 3 detik. Kamu tidak bisa lepas dari indera perasa saya. Kode mendeteksi keberadaan Kawaki dengan inderanya yang tajam. Menggunakan Boruto sebagai perisai untuk melindungi dirinya dari serangan yang datang. Lusinan batang hitam menusuk tubuh Boruto, hanya untuk meledak dalam bentuk kilatan cahaya, membuat Kode terpana selama beberapa detik, memberi Kawaki waktu yang cukup untuk mengangkut 4 kubus hitam yang ditarik ke arah Kode dari keempat arah. Kawaki berteriak, "Aku akan melenyapkanmu dan mimpi bodohmu." Kode hanya bisa mengerutkan keningnya melihat prajurit terkuat di Konoha. Kubus hitam adalah benda yang sangat padat yang menghasilkan gaya gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Salah satu dari mereka saja dapat menghancurkan musuh. Begitu makhluk hidup terperangkap di antara keduanya, apalagi 4 kubus hitam. Mereka akan tercabik-cabik di tingkat subatomik. Karena bagian tubuh mereka yang berbeda ditarik ke arah yang berbeda. Kaki Kode menyentuh permukaan kubus hitam paling bawah, dan dia menghentikan kubus hitam di atas kepalanya dengan tangan kirinya. Tapi dia kewalahan oleh kekuatan yang tidak terduga. Kau karma putih menyebar ke sekeliling tubuh Kode. Dia melipat gaungkan kumpulan energinya hingga 2 kali lipat, memadatkan auranya dan mengembang. Serangan balik yang kuat mengalahkan kekuatan gravitasi dari 4 kubus hitam, membuat mereka terpental. Salah satu kubus hitam menabrak Kawaki. Boruto dengan cepat melepaskan diri dari Kode dan menghindari kubus hitam yang dikirim terbang ke arahnya. Kawaki ingat Jigen yang menjelaskan bagaimana teknik-teknik berbeda dari Kokugan bekerja, dan bahkan dia mengakui bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri ketika terjebak di antara 2 kubus hitam dengan jarak yang cukup dekat, tanpa memberikan waktu bagi Kawaki untuk memulihkan diri. Kode menyerang ke arah Kawaki, dengan kejam menghancurkan kubus hitam itu dengan cakarnya dalam satu serangan, berputar dan mengincar kepala Kawaki dengan tumit kirinya. Kawaki menahan serangannya, namun Kode menggunakan kaki kanannya untuk menendang wajah Kawaki, yang berhasil mengalihkan perhatian petarung yang kurang berpengalaman itu. Boruto maju dengan kecepatan terbangnya, namun Kode dengan cepat melempar tanda cakar di tubuhnya. Kode menarik lengannya keluar dari perut Boruto, melemparkannya dan membantingnya ke Kawaki, terbang di atas kepala lawannya dan mendarat di atasnya, menginjaknya menjadi kubus hitam yang mengambang, menghancurkan permukaannya. Kode berteriak pada musuh-musuhnya yang jatuh dan berkata, "Jangan menyerah sampai titik darah penghabisan." Kode memberi waktu kepada Boruto dan Kawaki untuk memulihkan diri. Kawaki berkata, "Sialan, mengapa tidak menghabisi kami saat itu juga ketika kau memiliki kesempatan?" Kode menjawab, "Tidakkah kau ingin kesempatan untuk melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya?" Boruto berkata, "Aku dengar kau bukan orang yang sangat pintar, tapi dari yang kulihat, kau bahkan tidak tahu aturan dasar perang. Kau bukan orang yang sama seperti 3 tahun lalu. Apa yang ingin kau capai?" Kemudian Kode mengatakan, "Itu sudah jelas Boruto, bahwa aku akan menjadi dewa Otsutsuki untuk memenuhi kehendak tuanku." Namun saat itu Kode ragu-ragu. Dia membuka telapak tangannya yang tercemar oleh darah Boruto. Bahkan dia menyerap darah Boruto. Rasa darah ini bukan darah manusia biasa. Kode berteriak dengan keras, "Aku akan menjadi Tuhan di muka bumi ini. Jika itu terjadi, maka aku bisa menghidupkan tuanku, Isshiki Otsutsuki." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.